warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih semuanya, berjumpa lagi bersama saya Dina Hasanatu Huda di podcast KPU Kota Payakumbuh dalam program Bisik Pedas, Bincang Asik, Pemilu dan Demokrasi. Teman-teman, kita sudah semakin dekat nih dengan pemilu 2024. Nah, apa saja sih poin-poin penting yang perlu kita ketahui di pemilu 2024 ini? Nah, di podcast KPU Kota Payakumbuh kali ini sudah hadir bersama kita Bapak Ketua KPU Kota Payakumbuh, yaitu Pak Wizriyu Yasir. Selamat siang Pak Wizriyu Yasir. Siang. Halo Pak, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat. Dina bagaimana? Alhamdulillah, hari ini sehat, semangat. Pak, gimana nih rasanya setelah sekian bulan di KPU Kota Payakumbuh? Alhamdulillah, ini masuk bulan ketiga ya kita jadi anggota KPU Kota Payakumbuh. Kita dilantik itu 16 Juni, kemudian sekarang sudah di September, udah hampir dekat tanggal 16 juga. Artinya sudah hampir 3 bulan kita di sini. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita merasakan suatu hal yang luar biasa, karena kita lihat lingkungan di KPU Kota Payakumbuh juga punya orang-orang yang luar biasa. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Semoga kedepannya KPU Kota Payakumbuh maju juga dan kita juga sukses dalam melaksanakan pemilu ini. Iya, amin. Kalau boleh tahu nih Pak, kita kan istilahnya baru sekitar beberapa bulan bersama di KPU Kota Payakumbuh ini. Iya. Sebelumnya nih, biar teman-teman pemilih juga tahu nih, yang di Payakumbuh tahu nih, sebelumnya Bapak backgroundnya nih di mana nih Pak? Dengar-dengar ada yang bilang Bapak sebelumnya adalah wartawan gitu-gitu. Boleh dikatakan seperti itu ya, Dina. Semenjak tahun 2019, tepatnya di bulan September, kita juga pernah menjadi pewarta di Kota Payakumbuh, kemudian di ibu kota provinsi sendiri, di Kota Padang. Kalau dihitung-hitung tahunnya sampai kemarin sebelum kita menjadi anggota KPU Payakumbuh itu lebih kurang sekitar 4 tahunan lah berkecimpung di dunia pewarta. Masih dalam tahap belajar. Gitu. Masih tahap belajar tapi sudah 4 tahun ya Pak ya? Iya, belajar. Kan belajar itu nggak boleh berhenti ya. Semoga media di KPU Kota Payakumbuh juga bisa dapat ilmunya Bapak sedikit banyaknya ya Pak ya? Insya Allah kita juga berusaha untuk itu, menjadi apa-apa yang kita bisa sampaikan dan kita gunakan ilmunya di sini, terutama bagian di publikasinya nanti, insya Allah akan kita coba dan kita terapkan. Jadi Pak, tema podcast kita kali ini kan untuk pemilu serentak ini Pak, secara umum. Ya. Nah, mungkin Dina akan langsung masuk ke pertanyaan. Iya. Jadi mungkin teman-teman di rumah itu masih banyak yang belum tahu nih, apa saja poin-poin dan apa sih tuh pemilu serentak 2024 dan bedanya dengan 2019 itu apa? Boleh tolong dijelaskan Pak? Iya, terima kasih Dina. Kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan umum serentak di tahun 2024. Tepatnya itu tanggal 14 Februari tahun 2024, kalau harinya hari Rabu ya. Kita akan melaksanakan pemilihan serentak secara nasional, dan ini untuk pertama kali ya di Indonesia. Serentak pertama memilih presiden dan wakil presiden. Yang kedua kita memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah RI atau DPD RI. Yang ketiga kita akan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Yang keempat kita akan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi atau DPRD provinsi. Kemudian yang terakhir kita akan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat kabupaten kota, yaitu anggota DPRD kabupaten kota tahun 2024. Itu artinya serentak ya. Selain itu serentaknya di tahun yang sama, di tahun 2024 juga, selain pemilu, kita juga akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, akan memilih gubernur, bupati atau wali kota di tahun 2024. Nah, inilah pemilu serentak. Pemilu yang dilaksanakan di tahun yang sama, di kesempatan yang sama sekaligus kita. Kalau untuk
kepesertaan pemilunya nih Pak, dari berapa parpol sih yang ikut dalam pemilu kali ini Pak? Baik itu di nasional maupun di Kota Payakumbuh itu sendiri. Iya, baik. Seperti kita ketahui, KPU Republik Indonesia itu sudah menetapkan peserta pemilu, parpolnya. Itu secara nasional, parpol nasional itu ada 18 parpol. Kemudian kalau untuk khusus daerah istimewa Aceh atau Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam itu dia punya partai lokal 6, berarti 24 ya. Nah, khusus untuk kita di Kota Payakumbuh, setelah melalui beberapa tahapan, terakhir kemarin tahapan penetapan daftar calon sementara, yang mengajukan calonnya, calonnya sampai kepada tahapan DCS itu ada sekitar 14 partai. 14 partai. Iya, jadi untuk peta Payakumbuh, masyarakat kita nanti akan memilih calon-calon dari 14 partai tersebut. Iya. Okay. Untuk jumlah kursi nih Pak, mungkin banyak orang awam yang kurang tahu nih jumlah kursi di Kota Payakumbuhnya Pak. Kadang kan mungkin kita butuh edukasi lagi atau apa. Nah, kok. Iya, oke. Ini kita tahu kalau pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat kabupaten kota, khususnya Kota Payakumbuh, itu akan memperebutkan 25 kursi. 25 kursi ya. Ya, kita tahu kalau secara teritorial Kota Payakumbuh itu ada 5 kecamatan. Pertama Payakumbuh Barat, yang kedua Payakumbuh Utara, kemudian Latina atau biasa singkatan dari Lamposi Tiga Nagari, kita lebih familiar ya menyebutnya Latina. Kemudian ada Payakumbuh Selatan, kemudian ada Payakumbuh Timur. Nah, dalam tahapan dalam pemilu ini di Kota Payakumbuh, kelima kecamatan tadi dibagi menjadi 3 daerah pemilihan. Nah, masing-masing daerah pemilihan itu, yang pertama Payakumbuh daerah pemilihan 1 itu terdiri dari kecamatan Payakumbuh Barat saja, karena Payakumbuh Barat itu penduduknya lebih padat, gitu kan? Seperti kita ketahui seperti itu. Kemudian kursi yang diperebutkan untuk Payakumbuh Barat itu sendiri itu ada jumlahnya 10 kursi. 10 kursi. Iya. Nah, kemudian masuk daerah pemilihan 2 itu terdiri dari kecamatan Payakumbuh Utara dan Latina. Ya, nah, Payakumbuh Utara dan Latina ini itu memperebutkan 8 kursi untuk maju sebagai anggota dewan tentunya. Kemudian yang ketiga, daerah pemilihan ketiga itu terdiri dari Payakumbuh Selatan dan Payakumbuh Timur. Jadi yang akan memperebutkan 7 kursi. Jadi total keseluruhannya ketiga daerah pemilihan tersebut 25 kursi. Nah, inilah yang partai yang 14 tadi itu berlomba-lomba untuk supaya calonnya terpilih ya, untuk duduk di gedung dewan itu, dari yang 25 itu berebut gitu kan, masing-masing daerah pemilihan tadi. 25 inilah yang akan dikejar oleh masing-masing peserta pemilu. Ini kan tahapan sudah berjalan ya Pak, sudah sampai kita di DCS. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak, boleh dijabarkan nggak Pak untuk teman-teman pemilih di rumah nih, kita lagi dalam fase tahapan apa sih Pak? Dan berikutnya apa gitu sampai ke Februari 2024? Iya, tahapan sesuai ketetapan undang-undang, tahapan dan peraturan PKPU itu kita sudah sudah sampai pada tahap mengumumkan daftar calon sementara. Kemudian kemarin setelah itu juga ada kita menerima tanggapan dari masyarakat terkait calon-calon ini, gitu kan? Bagaimana tanggapan masyarakat itu bisa disampaikan langsung melalui ke KPU-nya, datang langsung atau melalui websitenya. Alhamdulillah melalui tahapan itu sampai berakhirnya tahapan kemarin di 28 Agustus itu Kota Payakumbuh, khususnya KPU, tidak menerima tanggapan dari masyarakat. Artinya sejauh ini calonnya kita fine-fine atau baik-baik saja, gitu kan. Nah, setelah itu tahapan yang terdekat itu kita akan memasuki rancangan daftar calon tetap lagi. Setelah ini calon sementara kemarin ya, kita menuju calon tetap. Itu baru dalam tahap rancangannya.
gitu. Itu kita seperti sudah juga diketahui oleh peserta pemilu, para parpol juga sudah mengetahui sebagaimana tahapannya secara umum bahwa tanggal 24 September ini kita akan mulai rancangan daftar calon tetap rancangan DCT sampai nanti di 3 Oktober 2024. 3 Oktober 2024. Iya, tahapan ini juga sebenarnya kita harapkan juga masyarakat tetap tetap mengikuti tahapan ini sebagai bukti antusias, update gitu kan calon-calonnya gitu. Nah, ini dia tahapannya kita Dina. Karena kita perlu juga ya Pak sumbangsi dari masyarakat. Oh iyalah, kan peserta pemilu ini jalannya pemilu ini adalah kolaborasi. Karena kita tahu pemilu ini kan pemilu riang gembira seperti slogannya sebagai sarana integrasi bangsa. Jadi nggak perlu kita ada perselisihan yang kuat atau gimana lah gitu kan. Jadi kita hadapilah pemilu ini dengan riang gembira ya. Nah, jadi sebagai pemilu menghadapi pemilu riang gembira itu ya keterlibatan pasti itu ya penyelenggara KPU, kemudian peserta parpol, kemudian pengawasannya ada, kemudian dari pemerintah, terutama masyarakat. Nah, kita harapannya adalah antusias masyarakat ini penting demi kebaikan dan kelancaran jalannya pemilu kita. Ngomong-ngomong tentang pemilih nih Pak, kita kan ada yang disebut DPT, daftar pemilih tetap. Untuk Payakumbuh sendiri itu jumlahnya berapa ya Pak DPT ini? Iya, sudah. Apa sih syaratnya gitu? Iya, sudah kita tetapkan kemarin bahwasanya Kota Payakumbuh itu jumlah pemilih tetapnya atau DPT itu sebanyak 102.468 orang. Dan rincian dan jabarannya juga bisa kita lihat nanti di media sosial KPU ya. KPU punya Instagram, KPU Kota Payakumbuh punya YouTube, KPU Kota Payakumbuh punya Facebook dan websitenya juga gitu kan, bisa dilihat di sana rinciannya dari 102.000 lebih ini apa saja gitu kan. Ada pemilih pemulanya, ada pemilih generasi Z dan segala macamnya gitu kan, bisa dipantengin itu website kita gitu kan. Nah, terutama kalau nanti untuk memilih tentu selain terdaftar di DPT ini, daftar pemilih tetap ini, syaratnya ya tentu yang sudah kita ketahui kalau flashback ke belakang, kita prosesnya mulai dari pencoklitan ya. Ya, pencoklitan yang dilakukan oleh Pantarli ya, panitia pendaftar pemilih gitu kan. Tentu kalau syaratnya sudah kita ketahui ini. Warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun minimal pas hari H itu ya, pas hari H pas 14 Februari 2024 itu berumur 17 tahun, atau warga negara yang walaupun yang belum berumur 17 tahun tapi sudah pernah menikah gitu atau sudah menikah gitu kan, itu wajib untuk memilih gitu. Nah, untuk pemilih ini Pak, apa sih Pak pesan-pesannya nih? Kenapa sih kita penting nih untuk memilih? Hak suara kita ini apa sih gunanya untuk bangsa ini gitu? Untuk menyadarkan teman-teman pemilih. Iya, kalau salah satunya kita ketahui tingkat kemajuan suatu negara itu juga tergantung dari partisipasi pemilihnya gitu kan. Semakin maju negara maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi pemilihnya. Nah, melalui kesempatan ini kita juga menghimbau semua warga Kota Payakumbuh, terutama yang sudah terdaftar di DPT, untuk menggunakan hak pilihnya, berbondong-bondong datang ke TPS di 14 Februari 2024 itu untuk menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara. Ya, kenapa? Karena satu suara itu menentukan loh. Iya kan, seperti di awal saya sampaikan tadi, pemilu ini riang gembira. Jadi kita datang ke TPS itu dengan riang gembira, kita coblos calon yang kita suka itu dengan riang gembira juga. Jadi kita artinya sudah berpartisipasi untuk kemajuan bangsa. Kenapa penting? Nah, seperti ini, analoginya sederhana ya. Orang-orang yang akan kita pilih, pemimpin-pemimpin yang akan kita pilih nanti yang akan duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah bagian dari orang yang akan menentukan kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah itu apa saja? Ambil satu contoh. Ya, satu contoh bidang perekonomian.
harga beras, harga cabai, harga kentang, bawang, telur, atau secara umum kita harga sembako lah, 9 bahan pokok itu. Nah, itu tergantung dari kebijakan apa yang bisa mereka lakukan. Nah, untuk itu kita himbau orang-orang yang akan dipilih oleh pemilih itu adalah orang-orang yang punya gagasan, orang-orang yang punya ide dan melakukan apa setelah dia terpilih gitu. Nah, itulah pentingnya suara kita. Jadi sehingga tidak ada lagi antipati bahwasanya milih tidak memilih kita akan seperti ini saja. Jangan rusak. Itu akhirnya tidak baik untuk kelancaran perjalanan bangsa kita ini gitu kan. Makanya ketika kita sudah punya hak memilih yang sudah memenuhi syarat tadi, terutama untuk kita warga Kota Payakumbuh, mari kita tunaikan hak pilih kita. Kita titipkan aspirasi kita kepada anggota dewan yang kita pilih menjadi perwakilan kita di gedung DPRD itu nanti. Karena ini akan menentukan tadi, gitu kan. Jadi nggak bisa kita protes karena nanti kita tidak memilih ya, atau alias golput ya. Nah, nanti kita protes, wah kok ini harga mahal, kok ini melonjak dan segala macam. Teriak-teriak aja kita, tapi hak pilih kita tidak kita laksanakan dengan baik. Nah, makanya melalui kesempatan ini kita juga menghimbau seluruh warga Kota Payakumbuh dan umumnya warga Indonesia yang sudah punya hak pilih, mari kita tunaikan hak pilih kita. Tujuannya apa? Kan sudah jelas slogan pemilu hari ini, sebagai sarana integrasi bangsa. Artinya apa? Kita bersatu untuk kemajuan bangsa ini. Seperti tadi kita ulangi lagi, dia sudah sampaikan bahwa salah satu indikator kemajuan bangsa itu adalah tingkat partisipasi pemilihnya gitu. Apa ya Pak ya, masyarakat juga harus melek ya Pak ya, siapa calonnya nih, backgroundnya dilihat juga. Iya. Jadi ini kita tahu nih ke depan ini bangsa kita akan seperti apa. Betul. Nah, makanya jangan kita antipati lah dengan pemilihan. Jangan tutup mata gitu. Jangan tutup mata. Apalagi yang namanya ngajak golput ya. Jangan. Kita sebagai warga negara yang punya hak pilih, tunaikan hak pilih kita. Tentukan calon kita. Kenapa kita harus tentukan calon kita? Kita harus memilih orang-orang yang tepat. Bagaimana cara memilih orang tepat? Ya itu tadi, kita cermati siapa calonnya, kita cermati apa gagasannya. Ya, kalau bahasa orangnya kuliki ya, kita nguliki apa dia, mau apa dia nanti setelah duduk. Ya, itu penting. Jangan sampai, ini pesannya ya penting ya. Jangan sampai kita itu memilih tidak cermat dan tidak cerdas gitu kan. Kenapa demikian? Kita hanya memilih, mentang-mentang itu populernya saja gitu kan, kemudian tidak punya gagasan, kemudian dia ternyata dalam tanda kutip orang yang suka menghambur-hamburkan uang, artinya nanti nyogok pemilih seperti ini. Sekarang gitu. Sudah ada medsos juga ya Pak, iya. Bisa dilihat tuh di background. Iya bisa, kita bisa pemilih sudah apa namanya, sudah bisa melek nih, menguliti calonnya tuh dari track recordnya gitu, perjalanannya sampai menjadi calon ini dari apa saja gitu kan, kemudian yang punya gagasannya apa saja gitu kan. Kalau tidak, maka yang dipertaruhkan itu adalah harga diri kita. Contoh saja, andai kata orang yang memilih itu hanya karena diiming-imingi uang 100 atau 200 ribu, 5 tahun loh. Nah, 1 tahun itu 365 hari, kalau 5 tahun itu dikali berapa, lebih kurang 1.500-an sekian kan? Ayo kita bagi 200 ribu itu menjadi, artinya apa? Harga diri pemilih itu kalau yang mau yang mau diiming-iming uang itu hanya lebih kurang 100 rupiah loh. Kasihan banget ya. Kasihan kita. Untuk 5 tahun ya Pak. Untuk 5 tahun kita. Artinya ini kita tidak ikut memperbaiki bangsa ini. Maka keikutsertaan kita dalam memperbaiki situasi, dalam ikut sebagai menyertai perjalanan bangsa ini, maka jadilah kita pemilih yang cerdas, pemilih yang cermat, memilih orang-orang yang tepat untuk dijadikan perwakilan kita di gedung dewan itu nanti, termasuk nanti memilih pemimpin pada saat pemilihan kepala daerah di tahun yang sama juga. Wah, seru sekali podcast kita hari ini Pak Ketua. Mungkin terakhir nih Pak Ketua, kita sebelum closing nih, himbauan deh kepada teman-teman pemilihnya biar menggunakan hak pilihnya nih Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Baik, teman-teman pemilih, sudah kita sampaikan di awal tadi, mari kita beramai-ramai yang sudah terdaftar di DPT,
atau yang sudah mempunyai hak pilih itu datang ke TPS 14 Februari tahun 2024 itu untuk menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara. Kemudian untuk memastikan kita terdaftar sebagai pemilih itu kita cek di DPT online. Ya, seperti sudah kita sampaikan dan sudah kita kampanyekan di mana-mana, di website kita dan di medsos kita. Jadi sekali lagi, mari kita gunakan hak pilih kita dan jangan golput. Wah, super sekali Pak Ketua. Iya. Terima kasih banyak Pak Ketua. Mungkin kita closing lagi ya Pak Ketua ya. Oke, terima kita akan kasih. berjumpa di podcast berikutnya. Ya, sama Dina. Sekian podcast KPU Kota Payakumbuh kali ini teman-teman. Teman pemilih jangan lupa ya, tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS teman-teman. Dan jangan lupa cek nama teman-teman di DPT. Terutama ya bagi yang nggak bisa ke kelurahan masing-masing, bisa cek DPT online, itu bisa cek di online teman-teman. Masukkan ke NIK teman-teman dan teman-teman langsung dapat di situ keluar namanya dan TPS-nya di mana. Sekian dari kami. Jika ada salah dan kata mohon maaf. Sampai jumpa di podcast KPU Kota Payakumbuh berikutnya dalam program Bisik Pedas, Bincang Asik, Pemilu dan Demokrasi bersama saya Dina Hasanatuhuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.